Halo teman-teman. Kami dari kelompok SD semester 1 mata kuliah Fisika IPA akan membahas materi tentang usaha dan energi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Riniasuti Dewa. Nama saya Novita Susanti Lobana. Nama saya di sini. Nama saya Wendy Sudirman Lauli. Nama saya Asmara Yatinya. Berikuti pembahasan materi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha, di mana usaha ini adalah besarnya daya yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat berpindah atau bergerak. Usaha ini dilambangkan dengan huruf W, sedangkan satuannya dalam FSI dilambangkan dengan Joule. Usaha ini termasuk bagian dari gabungan beberapa besaran turunan karena dihasilkan dari gabungan beberapa besaran pokok. Besaran turunan itu sendiri merupakan besaran yang dihasilkan dari besaran pokok atau besaran turunannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha diartikan sebagai kegiatan yang menggerakkan tenaga, pemikiran, badan untuk melakukan sesuatu usaha atau perbuatan tertentu. Rumus dari usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F gaya, dan S perpindahan. Contoh usaha, pada gambar di samping terlihat seseorang sedang menarik sebuah kotak dengan gaya pusat F ke arah kanan yang menyebabkan kotak tersebut berpindah ke arah kanan sejauh S. Jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka bersamanya menjadi W sama dengan F kosinus sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan ikan S, seperti pada gambar tersebut. Perlu dicatat, 1. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada benda berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha yang dihasilkan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan pada benda searah dengan perpindahannya, maka usaha yang dihasilkan bernilai positif. 2. Usaha juga dapat bernilai 0 jika benda tersebut diberikan gaya namun tidak terjadi perpindahan. Pengertian energi dan dimensi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, karena setiap kerja yang dilakukan sekecil apapun dan apapun itu tetap membutuhkan energi. Menurut KBBI, energi sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, di mana energi ini merupakan bagian dari suatu benda yang bersifat fleksibel, yang artinya dapat berpindah dan berubah. Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian energi. Energi ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama yaitu energi adalah kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi. Kedua, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ketiga yaitu energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda tertentu. Yang keempat, energi adalah suatu konsep dasar termarginasi, yaitu aspek penting dalam analisis teknik. Dimensi dari energi. Nah, apa itu dimensi dari energi? Dimensi dari energi adalah diperoleh dari satuan energi, di mana energi sendiri dapat berupa energi kinetik atau energi potensial. Dengan demikian, dimensi energinya adalah M L kuadrat 2 T min kuadrat. M itu adalah mewakili satuan massa yang diukur dalam kilogram, sedangkan L mewakili satuan panjang yang dikuadratkan dan diukur dalam meter. T min kuadrat mewakili satuan waktu yang dikuadratkan dalam dan diukur dalam detik pangkat minus 2 S kuadrat 2. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk energi, di mana bentuk energi ini terbagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik total. Maka kita bahas satu persatu, yaitu energi kinetik. Nah, energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki benda karena gerak yang dilakukan. Maka rumus untuk mencari energi kinetik ini adalah EK sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat, yang dimana energi kinetik sama dengan 1/2 kali massa kali laju atau kecepatan. Nah, berikut ini contohnya. Nah, yang kedua yaitu energi potensial, yang dimana energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisi. Maka rumus untuk mencari energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, yang dimana energi potensial sama dengan M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H
adalah ketinggian. Dan berikut ini juga ada contohnya. Nah, yang ketiga yaitu energi mekanik total atau energi mekanik, yang dimana energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Nah, rumus dalam energi mekanik ini adalah gabungan antara rumus energi kinetik dan energi potensial, yaitu EM sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat. Itu adalah rumus dari energi kinetik ditambah energi potensial atau rumus dari energi potensial, itu M kali G kali, yang dimana massa kali gravitasi kali ketinggian. Dan berikut ini adalah contohnya. Hukum kekekalan energi ini adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal alias abadi sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama baik sebelum terjadi sesuatu maupun sesudahnya. Hukum kekekalan energi ini ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris, James Prescott Joule, yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Maksudnya, suatu energi yang terlibat dalam proses kimia dan fisika dapat mengalami perpindahan atau perubahan bentuk. Contohnya, energi radiasi dapat diubah menjadi energi panas, energi potensial dapat diubah menjadi energi listrik, energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik. Sama halnya dengan hukum-hukum fisika lainnya, dalam hukum kekekalan energi juga memiliki rumus tersendiri, yaitu EM1 sama dengan EM2, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2.